Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah organisasi komputer akan mempresentasikan tentang tipe-tipe operasi dan teknik pengalamatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Kamila Syuriadi dengan nomor induk mahasiswa E1A 120014, jurusan S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Megareski Makassar. Perkenalkan, nama saya Satriani, NIM E1A1200013, Prodi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Jeffrey, NIM E1A10009, Prodi Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Nirma Lasari dengan NIM E1A1200019, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Suci Indarwati, jurusan S1 Ilmu Komputer, dengan nomor induk mahasiswa S1A12004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Saram, biasa dipanggil Sabri, NIM S1A1200017, jurusan S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe operasi. Tipe-tipe operasi dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tetapi terdapat kemiripan dalam jenis operasinya. Adapun tipe-tipe operasi, yang pertama, operasi set instruksi untuk transfer data. Yang kedua, operasi set instruksi untuk aritmetik. Yang ketiga, operasi set instruksi untuk operasi logikal. Yang keempat, operasi set instruksi untuk konversi. Yang kelima, operasi set instruksi input dan output. Dan yang keenam, operasi set instruksi untuk transfer control. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi set instruksi untuk transfer data. Operasi set instruksi untuk transfer data. Yang pertama, move, yaitu memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang kedua, store, yaitu memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga, load, yaitu memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat, exchange, yaitu menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima, yaitu clear atau reset, yaitu memindahkan word 0 ke tujuan. Yang keenam, set, yaitu memindahkan word 1 ke tujuan. Yang ketujuh, yaitu push, atau memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas tag atau tumpukan. Dan yang kedelapan, yaitu pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nurul Kamila. Yang pertama tadi yaitu operasi set instruksi untuk transfer data. Yang kedua yaitu operasi set instruksi untuk aritmetik, di mana operasi set instruksi untuk aritmetik ini terdiri dari 8. Yang pertama yaitu ADD atau penjumlahan. Yang kedua yaitu subtract atau pengurangan. Yang ketiga yaitu multiply atau perkalian. Yang keempat dividi atau pembagian. Yang kelima absolut atau mutlak. Yang keenam negatif. Yang ketujuh decrement, di mana decrement ini digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu increment, di mana increment ini digunakan untuk menambahkan menambahkan variabel sebanyak satu angka. Yang ketiga yaitu operasi set instruksi untuk operasi logikal yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu operasi logika yang terdiri dari AND, OR, NOT, XOR. Dan yang kedua yaitu compare atau melakukan perbandingan logika. Yang ketiga adalah 3 shift atau menguji kondisi tertentu. Yang keempat adalah shift, yaitu operan messenger ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan konstanta pada ujung bit. Yang terakhir adalah rotate atau operan messenger ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Baik, di sini saya akan menjelaskan operasi set instruksi untuk konversi. Convert itu diartikan sebagai mengkonversi
isi suatu word dari bentuk isi ke bentuk lainnya. Sedangkan translate itu diartikan menerjemahkan di dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Dan selanjutnya operasi set, instruksi input atau output. Dan sedangkan output memindahkan data dari peringkat input output tertentu ke tujuan. Selanjutnya output itu memindahkan data dari sumber tertentu ke peringkat input output. Dan selanjutnya start, input atau output itu memindahkan atau instruksi ke prosesor input output untuk mengawali operasi input output. Sedangkan tes input output memindahkan informasi dari sistem input atau output ke tujuan. Dan di halaman selanjutnya operasi set, instruksi untuk transfer control. Yang pertama itu jump atau cabang, itu diartikan memindahkan tidak bersyarat dari membuat PC dengan alamat tertentu. Selanjutnya yang bersyarat itu menguji persyaratan tertentu dari membuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa yang tergantung dari persyaratannya. Ketiga, jump atau subtrain itu diartikan melompat ke alamat tertentu. Sedangkan skip itu menambahkan PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Dan execute itu mengambil operasi dari lokasi tertentu dan meningkatkan sebagai instruksi. Sedangkan return itu mengganti isi PC dan meregister lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Jeffrey mengenai operasi set instruksi untuk transfer control. Yang pertama ada skip bersyarat, merupakan melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Yang kedua ada halt, merupakan menghentikan eksekusi program. Yang ketiga ada wait atau HOLD, merupakan melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Dan yang terakhir ada no operation, merupakan tidak ada operasi yang dilakukan. Kemudian teknik penyelamatan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik penyelamatan segera. Teknik penyelamatan segera adalah teknik penyelamatan yang digunakan pada saat suatu konstanta diketahui pada sebuah program yang dibuat dan konstanta tersebut tidak akan diubah saat program tersebut dijalankan. Operasi pada teknik ini hanya memerlukan 2 byte instruksi, satu untuk opcode dan satu untuk data byte. Pada teknik ini tidak ada referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Selain itu, teknik ini dapat menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan berlangsung secara cepat. Kemudian teknik penyelamatan langsung. Teknik penyelamatan langsung adalah teknik penyelamatan yang digunakan untuk mentransfer data antara memori dan register. Penyelamatan ini hanya mereferensi atau mengalamati memori secara tunggal dan tidak dipergunakan atau tidak diperlukan perhitungan khusus serta operan sudah ada dalam instruksi tersebut. Selanjutnya, teknik penyelamatan tak langsung, yaitu teknik penyelamatan tak langsung adalah teknik penyelamatan yang memberikan fleksibilitas dalam mengalamati memori. Pada teknik ini, penyelamatan dapat dilakukan di memori yang memiliki ukuran besar. Namun, teknik ini mengakibatkan penyelamatan memori menjadi lambat yang diakibatkan oleh besarnya memori. Adapun teknik penyelamatan register langsung, yaitu teknik penyelamatan register langsung adalah teknik penyelamatan yang digunakan untuk mentransfer data di register. Teknik penyelamatan ini tidak memerlukan penyelamatan ke memori utama, namun hanya mengalamati register secara tunggal, serta tidak diperlukan perhitungan khusus. Transfer data pada teknik ini jauh lebih cepat daripada teknik
pengalamatan sebelumnya, karena pengalamatan dilakukan hanya di register saja. Namun pada teknik ini ruang penyimpanan alamat menjadi terbatas. Selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu tentang teknik pengalamatan register tak langsung, register indirect addressing. Teknik pengalamatan register tak langsung adalah teknik pengalamatan yang digunakan untuk mentransfer data di register dengan memberikan fleksibilitas untuk mengalamati register. Namun, teknik ini mengakibatkan pengalamatan menjadi lebih kompleks. Kemudian selanjutnya yaitu teknik pengalamatan pemindahan, displacement addressing mode. Teknik pengalamatan pemindahan adalah teknik pengalamatan yang menggabungkan teknik pengalamatan langsung dan teknik pengalamatan register tak langsung. Teknik ini ditunjukkan untuk meningkatkan fleksibilitas, namun teknik ini mengakibatkan pengalamatan menjadi lebih kompleks. Kemudian selanjutnya ialah teknik pengalamatan stack addressing mode. Teknik pengalamatan stack adalah teknik pengalamatan yang menggunakan stack atau array lokasi. Teknik pengalamatan ini pada dasarnya adalah teknik pengalamatan register tak langsung. Perbedaannya adalah pengalamatan dilakukan melalui stack. Pada teknik ini, ukuran instruksi menjadi lebih kecil dan pemakaiannya menjadi terbatas. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.